Selamat siang Pak Yudis. Selamat siang Pak Wahyu. Siang ini kita akan membicarakan tentang pemetaan potensi diri. Pak Yudis saat pertama kali mengikuti pelatihan PKP dan PKA, peserta itu diminta untuk mengisi kuesioner tentang potensi diri. Ini banyak sekali Pak Yudis peserta yang bertanya-tanya, sebenarnya ini buat apa sih mengisi potensi diri ini? Nah, Pak Yudis mungkin bisa menjelaskan apa itu pemetaan potensi diri dan juga kenapa itu penting dilakukan di awal pelatihan. Terima kasih Pak Wahyu. Pertanyaan sangat bagus saya kira Pak Wahyu ya. Jadi terkait dengan pelatihan kepemimpinan baik itu PKP maupun PKA, memang peserta itu di awal diminta untuk melakukan pemetaan potensi diri. Jadi Pak Wahyu dan pemirsa semuanya, bahwa pemetaan potensi diri ini dilakukan itu dalam rangka untuk mengukur, mengetahui sejauh mana kemampuan yang bersangkutan terkait dengan perilaku kompetensi manajerialnya Pak Wahyu. Jadi apabila yang bersangkutan sudah memetakan potensi dirinya di awal, nanti kedepannya Pak Wahyu pada saat melaksanakan pelatihan ini, yang bersangkutan diminta untuk mampu menutup gap kompetensi yang ada dari hasil pemetaan potensi dirinya. Itu saya kira Pak Wahyu. Jadi ini sangat penting untuk pelatihan kepemimpinan baik itu PKP maupun PKA. Kemudian apa saja Pak Yudis aktivitas konkret ya yang dilakukan peserta PKP dan PKA dalam pengisian kuesioner? Apakah hanya mengisi, kemudian juga apakah sampai dengan merefleksikan diri, kemudian apakah sampai dengan mendiskusikan, apakah juga sampai perlu coaching? Wah, menarik ini Pak Wahyu pertanyaannya ya. Kalau tadi di awal berkaitan dengan what ya apa, ini sekarang sudah bertanya terkait dengan how ya, bagaimana gitu. Jadi Pak Wahyu dan pemirsa semuanya, bahwa untuk pengisian pemetaan potensi diri ada 2 tahap Pak Wahyu. Tapi sebelum saya menjelaskan terkait dengan teknis pengisiannya, pertama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa pemetaan potensi diri ini yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerialnya bukan semua kompetensi manajerial Pak Wahyu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam kompetensi manajerial ASN itu ada 8 jenis kompetensi. Dari mulai integritas, kemudian juga kerjasama, komunikasi, pola perubahan, sampai dengan pengambilan keputusan. Tapi khusus untuk pelatihan kepemimpinan, Pak Wahyu, baik itu untuk PKA dan PKP, para peserta pelatihan hanya mengisi terkait dengan 3 kompetensi saja. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari item kuesioner pertanyaannya, sebetulnya pertanyaan yang ada itu sudah mencakup seluruh kompetensi manajerial. Walaupun di dalam pelatihan PKP dan PKA ini, yang tanyakan itu hanya 3 komponen saja, 3 kompetensi saja, yaitu integritas, kemudian yang kedua kerjasama, dan yang ketiga adalah mengelola perubahan. Lebih lanjut Pak Wahyu, bahwa di dalam kompetensi manajerial ini khususnya untuk pengisian di formulir pengembangan potensi diri, tadi yang saya sampaikan ada 3 jenis tadi, baik itu integritas, kerjasama maupun mengelola perubahan. Di integritas sendiri Pak Wahyu itu ada 6 sub aspek Pak Wahyu, atau 6 sub komponen. Sedangkan di kerjasama itu ada 5 sub aspek. Kemudian untuk mengelola perubahan juga sama, ada 5 sub aspek. Contoh untuk integritas Pak Wahyu, tadi saya sampaikan ada 6 sub aspek ya, atau 6 sub komponen. Beberapa sub komponennya diantaranya adalah konsistensi, kejujuran, kemudian juga pengambilan keputusan dilematis, dan 3 sub aspek yang lainnya gitu ya. Kemudian untuk kerjasama ini juga sama Pak Wahyu, tadi ada 5 sub aspek ya. Ada kerjasama internal, kerjasama eksternal, ada komunikasi. Yang notabene komunikasi sebetulnya salah satu dari jenis kompetensi manajerial. Kemudian untuk mengelola perubahan juga sama, ada 5 sub aspek Pak Wahyu. Salah satunya itu adalah adaptabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri gitu, Pak Wahyu semuanya. Nah, selanjutnya Pak Wahyu, dari 3 kompetensi manajerial tersebut, kemudian kalau tadi ditanyakan bagaimana cara mengisinya, ada 2 tahap Pak Wahyu. Yang pertama adalah peserta diminta untuk mengisi secara mandiri. Ada self assessment Pak Wahyu.
Jadi setelah para peserta mengisi secara mandiri, kemudian jadi kalau tadi ada yang pertama ada 6 sub aspek, kemudian yang kedua ada 5 sub aspek, yang ketiga ada 5 sub aspek, berarti ada 16 item pertanyaan kuesioner Pak Wahyu. Dan ini diisi dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 10. Untuk 1 sampai dengan 2 ini mewakili kategori atau kualifikasi sangat kurang. Kemudian skor 3 sampai dengan 4 itu kurang. Skor 5 sampai dengan 6 itu cukup. 7 sampai dengan 8 itu baik. Kemudian 9 sampai 10 itu istimewa. Nah, setelah peserta mengisi, kemudian mentornya juga mengisi atasan langsungnya. Ya, mentor yang akan membimbing yang bersangkutan pada melaksanakan pelatihan kepemimpinan ini. Itu juga mengisi, item pertanyaannya sama. Kemudian setelah itu, penilaian dari masing-masing baik itu menti, peserta pelatihannya dan juga mentornya, kemudian direkap digabung. Digabung dengan proporsi peserta itu 30% dan mentornya itu 70%. Kemudian setelah dari hasil pengolahan tersebut, Pak Wahyu kan nanti akan muncul tuh, mana sub aspek mana yang paling rendah nilainya. Gimana kalau seandainya yang paling rendah itu nilainya di angka 8 gitu. Nah, walaupun itu di angka 8, sedangkan yang lainnya lebih dari 8, berarti sub aspek yang mendapatkan skor 8 itulah yang akan dilakukan intervensi untuk dilakukan pengembangan potensi diri untuk menutup gap kompetensi manajerialnya. Gitu Pak Wahyu. Oke Pak Yudis. Nah, setelah semua proses ini dijalani Pak Yudis ya tadi dalam pengisian oleh baik itu dinilai oleh diri sendiri dan juga oleh juga mentor, ini nanti hasilnya berupa apa nih Pak Yudis? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi setelah direkap Pak Wahyu, kemudian nanti akan dibuat tabel Pak Wahyu. Tabel, nama tabelnya itu adalah pengembangan potensi diri. Jadi secara garis besar Pak Wahyu, isi dari masing-masing tabelnya itu, isi dari masing-masing kolomnya adalah yang pertama itu kolom aspeknya, aspek yang mendapatkan kompetensi rendah itu di mana gitu. Kemudian kolom berikutnya itu adalah sub aspek, di sub aspek yang mana nih, yang paling rendah gitu. Kemudian kolom berikutnya itu adalah intervensinya Pak Wahyu, pengembangan potensinya, baik itu secara mandiri maupun penugasan dari mentor. Jadi misalnya saya setelah dilakukan pemetaan, dinilai sama mentor juga, mendapatkan aspek yang rendah itu di kerjasama. Kemudian sub aspeknya kerjasama eksternal misalnya. Berarti kemudian untuk intervensinya adalah pengembangan diri buat saya secara mandiri, kemudian juga penugasan dari mentor, nanti harus dituangkan di situ Pak. Nah itu untuk peserta PKP dan PKA, isian yang harus dilakukan di dalam kolom ini yang menjadi catatan dan menjadi penilaian. Bagaimana yang bersangkutan melakukan intervensi untuk menutup gap kompetensinya agar kompetensi tadi yang mendapatkan nilai paling rendah itu bisa tertutup setelah mengikuti laboratorium atau aktualisasi kepemimpinan selama kurun waktu 2 bulan. Pak Wahyu, itu harus ditutup. Dan semua uraian-uraian yang dituliskan di situ itu menjadi janji bagi peserta pelatihan untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu. Dan masing-masing peserta minimal Pak Wahyu itu tiga kesenjangan di situ Pak. Ada 3 subkomponen yang paling rendah. Kalau 1 boleh nggak boleh Pak. 2 juga nggak boleh, harus 3 gitu. Lebih dari 3 boleh, cuman takutnya waktunya nggak cukup gitu. Nah dari 3 itu kemudian ditutup gapnya dengan cara tadi ada intervensi dari diri sendiri melalui pengembangan diri dan juga pengembangan secara mandiri, dan juga yang kedua penugasan dari mentor, dan itu harus dilakukan semuanya. Kemudian kolom terakhir itu adalah waktu pelaksanaannya. Kapan itu dilaksanakan? Selama kurun waktu 2 bulan itu pada saat masa aktualisasi kepemimpinan itu kapan dilaksanakannya? Misalnya minggu ke-1 bulan apa atau minggu ke-2 bulan apa, dan itu harus dilaksanakan. Nanti pada saat yang bersangkutan kembali ke kampus untuk melaksanakan seminar hasil akhir, itu yang bersangkutan harus menunjukkan bukti-bukti dari pelaksanaan pengembangan potensi dirinya, dan semuanya itu dinilai Pak Wahyu. Saya kira itu Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Yudis atas penjelasannya. Saya kira sudah sangat jelas sekali Pak Yudis dalam pengisian pengembangan potensi diri ya, ini buat khususnya peserta PKP dan PKA. Saya kira ini sangat bermanfaat penjelasan dari Pak Yudis dalam untuk peserta PKP dan PKA.
Terima kasih Pak Yudis atas penjelasannya dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Yudis. Sama-sama Pak Wahyu.